Sholawat bisa merubah nasib kita yang tadinya kehidupan kita suram, gelap, menyedihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung aja datang ke Gramedia karena ada di Gramedia seluruh Indonesia. Kalau teman-teman mau beli ke admin ataupun mau beli ke Shopee, teman-teman bisa klik link di deskripsi box. Tapi kebetulan di admin ini lagi stoknya habis ya teman-teman, akan ready tanggal 15 Januari. Jadi buat yang ikutan PO akan dapat bonus tasbih digital. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah, ini dari Mbak H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Melisa, saya pakai inisial ya. Perkenalkan, nama saya H. Munjiat 1000 dan Jibril 5000. Saya memang tidak lolos ikut tes, tetapi saya dapat bonus tenang hati saya karena sholawat yang saya dawamkan. Awal saya tahu YouTube Kak Mel waktu itu bulan Agustus. Saya cari di YouTube, pencarian doa sulit terkabul. Penyebabnya apa? Kemudian muncullah di YouTube video-video Kak Melisa. Sejak itu saya istiqomah sholawat. Saya beli tasbih digital 2 buah, yang satu untuk munjiat, yang satu untuk Jibril. Awalnya 500 per hari dan sholawat Jibril 1000 per hari selama 2 bulan. Di bulan Oktober saya naikkan lagi munjiat per hari 1000, sholawat Jibril per hari saya paksa harus 5000 sampai saat ini. Berbagai pertolongan Allah datang, rasanya tidak disangka-sangka Kak. Profesi saya sebagai tenaga kesehatan Kak. Sejak saya paksa munjiat 1000 dan Jibril 5000, alhamdulillah pasien saya lancar Kak. Walaupun hujan turun lebat dan saya yakin tidak bakal ada pasien, tetapi ada aja Allah memberikan rizki pada saya melalui pasien yang periksa walaupun orangnya pakai jas hujan basah-basahan. Sampai sini aku potong dulu ya. Ada sebagian orang yang menganggap gini, ih kok gitu sih doanya, berarti kepengen orang pada sakit dong biar datang ke rumah sakit kamu, biar berobat ya sama kamu. Teman-teman mikirnya jangan pendek kayak gitu ya. Ya itu kan profesinya ya, entah, aku nggak tahu nih mbaknya tenaga kesehatan apakah seorang dokter, bidan atau perawat, aku nggak tahu. Intinya gini, bukan berarti jika kita sebagai tenaga kesehatan bukan berarti kita mendoakan supaya orang tuh sakit biar berobat ke kita, enggak ya. Kalau orang kan ada sakitnya, kita tuh ada sakitnya, nggak sehat terus ya kan ya. Kita berharap kita selalu sehat, tapi ketika orang itu sakit, datangnya berobatnya sama kita gitu loh teman-teman. Dan sakitnya orang itu juga kan bagian dari ujian dia. Misalnya ya, yang sakit teman-teman nih mau datang ke aku misalnya bidan atau aku misalnya dokter ya. Teman-teman sakit adalah ujiannya teman-teman, yang akan menjadikan teman-teman diangkat derajat. Teman-teman juga bakalan diampunin dosanya sama Allah kalau ikhlas ngejalanin ujian sakitnya itu ya kan, dan datangnya ke aku, berobatnya sama aku gitu loh ya. Jadi kita jangan mikirnya jangan pendek. Ini para dokter, para bidan, para perawat kepengen orang pada sakit biar datang biar dapat duit ya, enggak lah. Justru ya para tenaga kesehatan itu ada membantu kita kan, menolong kita kan ya, atas izin Allah, sehingga kita bisa jadi sembuh dari sakit. Lanjut ya, aku bacain lagi testimoni yang luar biasa saya rasakan Kak. Bulan November kemarin saya ikut tes untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Saya berjuang belajar semampu saya sampai saya bela-belain ikut bimbel walaupun mahal. Minta restu orang tua. Kata Kak Melisa, jika kita ada hajat yang mendesak, tambah lagi jumlah sholawatnya. Saya tambah lagi jumlah sholawatnya Kak. Waktu itu tenaga yang diambil di puskesmas tersebut hanya 1. Sedangkan nilai saya di peringkat kedua. Qadarullah saya gagal lagi Kak. Teman saya yang di peringkat ke-1 yang lolos. Mungkin ini bidan kalau di puskesmas ya. Dan yang saya rasakan dahsyatnya sholawat, saya diberikan kelapangan hati atas kegagalan saya kali ini. Saya bisa menerima ketetapan Allah, dan yang paling bikin saya percaya bahwa salawat itu memang benar-benar buat hati kita tenang,
Saya sampai nggak bisa nangis Kak, padahal tahun kemarin saya juga ikut tes dan gagal, saya hampir bunuh diri. Menangis di setiap ingat kegagalan itu, mengeluh sama Allah, ini nggak adil. Yang saya rasakan sekarang berbanding 180 derajat Kak. Kali ini saya memang gagal lagi, tetapi saya tidak bisa nangis apalagi sedih. Sampai saya heran pada diri saya sendiri, saya gagal lagi tapi hati saya kok tenang. Tidak bisa nangis, tidak seperti ia gagal tes tahun kemarin seperti orang kesetanan. Apa yang mau saya tanya, ada yang mau saya tanyakan Kak, apa memang lebih afdol saat baca salawat kita duduk berpakaian tertutup dan berjilbab daripada salawat sambil aktivitas? Lebih cepat mana hasilnya Kak? Mohon dijawab ya Kak. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu, sudah berbagi tips dan semuanya tentang salawat. Semoga jadi sedekah jariah Kak Mel dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin amin ya robbal alamin. Kemudian sudah aku jawab, ya Allah, ya Kak Mel, terima kasih motivasinya. Intinya kita harus selalu berbaik sangka pada Allah walaupun kenyataan tak sesuai harapan ya. Itu tadi testimoni dari Mbak H, seorang tenaga kesehatan. Testimoninya bukan dapat pekerjaan yang diimpikan, bukan dapat duit, bukan lunas utang, tapi Masya Allah ini jauh lebih besar ya kalau menurut aku gini. Sebelumnya, di tahun sebelumnya, Mbak H ikut tes, nggak lolos, itu marah-marah, nangis-nangis, bahkan mau bunuh diri. Untung nggak bunuh diri ya Mbak ya. Tapi tahun ini, udah sampai ikut bimbel, udah pedenya nih, wah aku udah sekarang udah dengan sholawat. Ternyata sama Allah diuji, nggak diterima. Tapi Mbak H tetap tenang hatinya, nggak kesel, nggak marah, apalagi bunuh diri, nggak sama sekali, nangis pun enggak. Lebih tenang, nggak mudah loh teman-teman, kita punya ketenangan seperti itu nggak mudah banget ya. Karena wajar kita sedih, kita udah berharap banget, tahu-tahu nggak dapat apa yang kita harapkan, itu biasanya kita bakalan nangis, kecewa, marah. Tapi Mbak H tenang, oh iya, aku terima semua ini, jadi lebih tenang. Ya Allah membuat Mbak H menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Insya Allah Mbak H udah diuji sama Allah nih, udah berusaha keras ikhtiar langit dan bumi, ternyata belum dapet apa yang Mbak mau. Siap-siap karena Mbak udah lulus ujian. Kalau menurut aku ya, insya Allah lulus ujian. Kenapa? Karena Mbak nggak marah, Mbak nggak nangis. Mbak nangis boleh ya, tapi nggak marah, nggak kecewa, nggak merasa Allah nggak adil. Pokoknya menerima. Ketika kita sudah lulus ujian, siap-siap kita udah naik kelas teman-teman. Naik kelas kita tentunya dapat hadiah dari Allah, tapi siap-siap juga setelah kita naik kelas ada ujian berikutnya. Jadi seterusnya seperti itu. Udah naik kelas ada ujian lagi, naik kelas lagi ujian lagi, begitu terus sampai kita kembali kepada Allah. Aku yakin banget Allah udah nyiapin hadiah terbaik buat Mbak H. Mungkin kata Allah, udah jangan di situ, jangan di puskesmas itu, nggak cocok buat kamu. Kamu tuh cocoknya yang lebih jauh dari itu, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu, ya. Jangan di situ itu nanti begini, atau mungkin di situ teman-temannya nggak cocok sama kamu, teman-temannya nggak sekubu sama kamu. Kita kalau sama teman-teman yang nggak sepaham, yang nggak sehati, itu kerja walaupun gaji kita gede, rasanya nggak nyaman, nggak enak. Tapi ketika kita kerja walaupun gajinya pas-pasan, gajinya kecil, tapi kita nyaman di sana, nggak berasa kerja kekeluargaan, kita jadinya kerja tuh nyaman, tenang, enak pokoknya. Ya, jadi Allah lebih tahu yang terbaik buat Mbak H. Siap-siap aja Mbak H, akan ada kabar gembira sebentar lagi. Jangan pernah lepas dari sholawat ya. Nah, untuk pertanyaannya Mbak H bilang, apakah lebih afdol mana gitu ya? Lebih cepat dikabulin doanya yang mana? Yang kita duduk pakai jilbab rapi tertutup satu kali duduk, atau kita sambil aktivitas? Nah, untuk itu ya teman-teman, afdol ke afdolnya itu kembali lagi ke Allah, hanya Allah yang tahu. Banyak kok yang bacanya sambil aktivitas, bahkan gak dihitung di dalam hati, terus ingat sama sholawat, dikabulkan doanya cepat, secepat kilat, banyak ya. Dan banyak juga yang satu kali duduk. Jadi intinya kedua-duanya tuh yang penting kita jalanin dan istiqomah. Tentu memang ya, baca sholawat sambil pakai daster, sambil masak, sambil nyuci, beda dengan kita duduk menghususkan waktu untuk Allah dan Rasulullah. Kita menghususkan waktu, kalau perlu kunci kamar, duduk diem baca sholawat, memang beda ya. Itu dalam posisi yang sempurna ya, kita
dalam keadaan bersih, suci, sudah berwudu gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa menyediakan waktu seperti itu, menyempatkan, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Kita jangan memaksakan diri kepengen sempurna, baca sholawatnya sempurna, tapi akhirnya nggak baca-baca, nggak tercapai-capai nanti teman-teman ya. Yang penting kita baca tiap hari Mbak, baca sholawatnya istiqomah, insya Allah terkabul hajat kita. Ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, sudah bisa ikhlas, sudah bisa menerima segala ketentuan Allah, itu doa udah mulai mau dikabulkan sama Allah. Gitulah teman-teman. Kita udah sadar, oh iya aku ini banyak dosa, oh udah inget dosa-dosa kita di masa lalu, oh begini. Kemudian kita juga menerima, mendapatkannya yang seperti ini dari Allah, aku terima. Seperti yang dirasakan sama Mbak H deh ya. Udah menyadari kesalahan, sudah menerima kenyataan ya, terus istiqomah deketin Allah, nggak pernah lepas dari sholawat. Insya Allah kita Mbak H bakalan sebentar lagi dapetin apa yang Mbak H mau ya. Jadi buat teman-teman, kalau bisa 1 kali duduk baca sholawat silakan, itu tentu keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih sempurna ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, hati kita tetap ingat Rasulullah tuh dahsyat banget teman-teman ya. Teman-teman ya, dahsyat banget. 1 sholawat yang dibaca, Allah menghapus 10 dosa kita, Allah memberikan kita 10 rahmat. 1 sholawat nih kita baca, Shallallahu ala Muhammad, terus Allah hapus dosa, terus Allah berikan 10 rahmat. Allah balik ngedoain kita gitu loh, balik mendoakan kita, memberikan rahmat buat kita ya kan. Dan kita aku dengar ceramah ya, kita didoain sama orang, misalnya ya Allah, maksudnya kita misalnya habis mendoakan orang, makasih ya Mbak, semoga berkah ya Mbak rizkinya. Ya Allah, makasih juga Mbak, semoga berkah rizki kamu Mbak, ya Allah. Sampai 10 kali orang gitu ngedoain kita. Kita doain dia sekali, dia doain kita balik 10 kali. Ya Allah, semoga berkah rizkinya dia, ya Allah. Ya Allah, semoga berkah rizkinya umurnya, ya Allah, semoga berkah. Apa kita nggak terbang? Apa kita nggak, waduh, kayaknya seneng banget didoain orang sampai sebanyak itu, sampai 10 kali kita doain dia sekali, dia balas. Apalagi Allah yang langsung mendoakan kita. Kita baca 1 kali sholawat, janji Allah balas mendoakan kita. Allah balas memberikan kita 10 rahmat. Tuh, dahsyat banget Allah loh teman-teman, yang memberikan rahmat, Allah yang mendoakan loh. Bukan sesama manusia aja kita udah senang banget. Makanya jangan pernah lepas-lepas dari sholawat. Di jalan baca sholawat, di perjalanan, di pasar, jalan mau keluar rumah sepanjangnya sambil dandan baca sholawat sampai hati kita nih bener-bener setiap nafas kita nih sholawat. Dan aku dengar ceramah beliau, aduh aku nggak ngingetin nama Habibnya ya. Ini masih muda Habibnya, beliau bilang nih, kita bawa tasbih itu nggak apa-apa teman-teman ya. Gimana caranya biar istiqomah? Bawa tasbih kemana-mana, bawa tasbih. Tapi nanti ria, nggak usah pikirin urusan ria, yang penting bawa tasbih aja dulu. Ini untuk diri kita sendiri biar kita ingat terus sama sholawat. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa tanpa tasbih, kita bisa terus sepanjang hari baca sholawat, tiap nafas kita baca sholawat, nggak perlu tasbih lagi, nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus lagi, udah nggak pakai tasbih lagi. Tapi buat kita nih, khususnya buat aku yang dikit-dikit lupa, sibuk dikit lupa, ya aku pakai ini. Jadi setiap ingat sholawat. Dan ada lagi satu lagi, aku dengerin ceramahnya beliau, ketika kita minum kopi karena kita kepengen baca sholawat misalnya, atau kita pengen datang ke kajian, ketika kita minum kopi ya, supaya niatnya supaya nggak ngantuk, pengen sholawat 1 kali duduk misalnya, kita pengen sholawat biar nggak ngantuk. Selama rasa kopi itu masih ada di lidah kita, walaupun kopinya udah habis, itu malaikat meminta ampun buat kita, beristighfar buat kita. Tuh, dahsyat banget teman-teman ya. Jadi perbanyak sholawat, insya Allah apa yang menjadi hajatnya teman-teman itu segera diijabah. Sholawat bisa merubah nasib kita yang tadinya kehidupan kita suram, gelap, menyedihkan, kayaknya nggak ada harapan. Insya Allah berubah atas izin Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbah segera diijabah semua doa-doanya dan istiqomah terus. Mbah segera bisa lolos kalau nanti ujian lagi lolos, ataupun apapun itu dapat pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga rezeki kalian barokah, utang-utang kalian lunas, doa-doa kalian segera diijabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.